shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Taufia. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang konseling pernikahan. Pada saat ini telah terjadi banyak perubahan di dalam masyarakat, terutama mengenai pemahaman pernikahan, di mana banyak dari mereka yang memutuskan untuk menikah di usia yang masih muda, tanpa memahami konteks dari pernikahan itu sendiri. Hal tersebut menjadikan banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh calon pasangan suami istri ataupun pasangan yang sudah suami dan istri. Oleh karena itu, ada baiknya kita semua harus mempersiapkan pernikahan agar mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Bentuk persiapan bisa melalui pemberian layanan konseling pernikahan yang diberikan oleh konselor atau ahli yang profesional kepada klien yang ingin melangsungkan pernikahan. Nah, konseling pernikahan itu sendiri yaitu upaya bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor bertujuan untuk membantu calon pasangan suami istri ataupun pasangan suami istri dalam mengembangkan diri dan mengatasi masalah mereka melalui komunikasi yang penuh dengan pengertian, saling menghargai, dan toleransi. Konseling pernikahan juga dapat diartikan dalam artian terapi pasangan yang bertujuan untuk mengatasi konflik di dalam hubungan perkawinan atau pernikahan. Pada prinsipnya, konseling pernikahan itu bermanfaat bagi kehidupan pasangan. Pertama, sebelum pernikahan. Kedua, awal masa berumah tangga. Ketiga, masa berkeluarga yang sudah memiliki anak-anak. Oke, baik. Kita bahas masa sebelum pernikahan atau masa perencanaan, atau biasa di dalam bahasa gaulnya itu pacaran. Tetapi di dalam ajaran agama Islam itu kan tidak menyetujui adanya masa pacaran itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut harus ada orientasi nih melalui pemberian layanan konseling pranikah. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mempercepat proses berpacaran menuju pernikahan apabila pasangan tersebut itu sudah sanggup secara mental maupun finansial. Kemudian pasangan yang berpacaran itu harus ditingkatkan atau ditumbuhkan rasa keimanannya agar tidak menyimpang di ajaran agama. Lalu tujuan ketiga itu membina masa perencanaan ini menjadi masa kreatif untuk menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan dari masing-masing sebagai bekal nanti atau modal nanti untuk berumah tangga. Kemudian yang kedua itu masa awal berumah tangga, bisa disebut dengan masa penyesuaian atau masa membangun rumah tangga. Nah, yang pastinya itu banyak sekali ya masalah-masalah yang muncul, seperti masalah emosional, masalah sosial, ataupun masalah kehidupan masa lalu nih, baik masa lalu suami, masa lalu istri yang mungkin muncul di awal pernikahan. Nah, untuk itu pasangan yang mengalami kesulitan itu disarankan untuk datang menemui konselor pernikahan agar mereka itu dapat mengatasi masalah-masalahnya. Yang ketiga itu ada masa hidup berkeluarga dengan anak-anak. Jika pasangan itu sudah memiliki anak, berarti maka kehidupan di dalam keluarga mereka itu semakin kompleks ya, semakin berwarna gitu kan. Pasangan itu harus bisa bekerja sama nih. Harus bisa bekerja sama dalam mendidik anak, terus mengatasi tantangan parenting, membangun ikatan keluarga agar semakin kuat. Kemudian masa ini juga masa di mana nilai-nilai keluarga dapat diterapkan ataupun diwariskan kepada anak-anak mereka. Lalu ada proses konseling pernikahan. Umumnya diawali dengan layanan konsultasi. Konsultasi ini itu bersikap jangka pendek. Nah, ada nih tahapan konselingnya, yaitu ada 7. Pertama itu tahap prapertemuan, kedua itu tahap pembinaan hubungan baik, ketiga itu tahap klarifikasi masalah, keempat itu tahap interaksi, tahap kelima penetapan, terus tahap keenam pengakhiran, terus tahap ketujuh itu pasca pertemuan. Lalu ada gambaran kehidupan berumah tangga untuk calon pasangan suami dan istri. Keluarga sakinah adalah
idaman bagi semua pasangan suami istri, yang mana pasangan menginginkan ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam berumah tangga. Namun, di dalam kehidupan keluarga itu tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya itu keluarga diliputi rasa suka, rasa duka. Mengapa kehidupan keluarga berjalan seperti itu? Karena pasti ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Oleh karena itu, calon pasangan keluarga harus memiliki komitmen yang kuat untuk saling mendukung dalam rasa suka maupun rasa duka. Lalu kemudian harus memiliki rasa pengertian. Pasangan harus bersedia saling mendengarkan, memahami, dan menghargai pandangan serta perasaan pasangan. Komunikasi yang baik juga perlu untuk membantu mengatasi perbedaan pendapat dan membangun kejelasan dalam berkomunikasi. Calon pasangan juga perlu belajar untuk saling terbuka, jujur, dan menghormati pendapat satu sama lain. Memiliki visi dan tujuan bersama, memberikan arah bagi keluarga. Calon pasangan juga perlu berdiskusi mengenai nilai-nilai, harapan, dan impian mereka untuk membangun fondasi berumah tangga yang kokoh. Kemudian pembagian tanggung jawab yang adil dan saling mendukung. Memperkuat struktur keluarga. Nah, hal-hal tersebut itu menciptakan lingkungan di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu bimbingan dan konseling pernikahan agar rumah tangga yang sudah berjalan dengan lama tidak kelam di tengah jalan, sehingga anggota keluarga semuanya merasa atas keutuhan keluarga. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika ayati liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.